Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya dari kelompok B4. Anggota lainnya itu bernama Nurul Jusnur, Nuri Anissa, dan juga Nadila Ayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi praktikum logistik desain produk. Strategi lokasi bertujuan untuk memaksimalkan keuangan dari lokasi. Penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik untuk biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi akan menghabiskan 25% dari harga jual produk, atau sangat tergantung kepada produknya dan jenis produksi atau jasa yang diberikan. Biaya lain yang dipengaruhi oleh lokasi diantaranya adalah pajak, upah, biaya bahan baku, dan juga sewa. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam hal antara lain yang pertama yaitu melayani konsumen dengan memuaskan, yang kedua mendapatkan bahan mentah kontinu, harga layak atau memuaskan, yang ketiga mendapatkan tenaga kerja yang cukup, yang keempat memungkinkan perluasan perusahaan kemudian hari. Perencanaan evaluasi lokasi dilakukan sesudah perusahaan beroperasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama berpindahnya pusat kegiatan bisnis, yang kedua berubahnya adat kebiasaan masyarakat, yang ketiga yaitu berpindahnya konsentrasi pemukiman, yang keempat adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan lebih baik, yang terakhir yaitu meningkatnya kapasitas produksi dan perusahaan. Perkenalkan, saya Nuri Anissa Mukarramah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Istiqomah, yaitu untuk perencanaan lokasi ada beberapa faktor. Yang pertama faktor utama dan faktor sekunder. Faktor utama ada beberapa jenis. Yang pertama, letak pasar. Yang kedua, letak sumber bahan baku. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ketersediaan tenaga listrik. Yang kelima, ketersediaan air. Dan yang keenam, fasilitas pengangkutan. Dan fasilitas pengangkutan itu ada 4 jenis, yaitu kereta api, angkutan jalan raya, angkutan udara, dan angkutan air. Yang kedua, faktor sekunder. Ada 11 faktor. 1. Fasilitas perumahan, pendidikan, pembelanjaan, dan telekomunikasi. Yang kedua, pelayanan kesehatan, keamanan, dan pencegahan kebakaran. Yang ketiga, peraturan pemerintah setempat. Yang keempat, sikap masyarakat. Yang kelima, biaya dari tanah dan bangunan. Yang keenam, peraturan lingkungan hidup. Yang ketujuh, tempat parkir. Yang kedelapan, saluran pembuangan. Yang kesembilan, kemungkinan perluasan. Yang kesepuluh, karakteristik tanah. Dan yang ke-12 yaitu lebar jalan. Strategi tata letak bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat mencapai kebutuhan kapasitas dan kualitas dengan biaya yang paling ekonomis. Strategi ini mencakup desain atau konfigurasi dari bagian-bagian, pusat-pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan yang sudah jadi. Kemudian tujuan penyusunan tata letak. Yang pertama, pemanfaatan peralatan yang optimal. Yang kedua, penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimum. Yang ketiga, aliran bahan dan produk jadi yang lancar. Yang keempat, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang kelima, pemakaian ruang yang efisien. Yang keenam, ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. Yang ketujuh, biaya produksi dan investasi modal yang rendah. Yang kedelapan, fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. Yang kesembilan, keselamatan kerja yang tinggi. Dan yang kesepuluh, suasana kerja yang baik. Kemudian ada 6 kaidah dalam merencanakan tata letak. Yang pertama, tempatkan pusat-pusat pendekatan, kurangi kebiasaan menempatkan barang sementara.
Yang kedua, buat tanda pada lantai untuk menandai letak material dan tahapan kerja. Yang ketiga, upayakan pengurangan dalam jumlah dan ukuran penyimpanan sementara. Yang keempat, otomatiskan pengaturan material handling sehingga dapat ditemukan pola pemindahan yang tetap dan siklus pengiriman yang baik. Yang kelima, pemakaian mesin kecil yang banyak jauh lebih baik dari mesin besar yang sedikit. Kemudian yang keenam, bila mungkin tempatkan robot-robot khususnya untuk pekerjaan yang berulang-ulang. Kemudian terdapat beberapa jenis tata letak, antara lain yang pertama